Haleluya, shalom. Shalom. Saya percaya ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya sudah lama nggak melihat saudara gitu ya, kangen banget gitu ya, terima kasih. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang baik gitu ya, Tuhan yang lebih apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin pikiran kita terbatas untuk mengerti, aduh Pak, kok kayaknya bisa terjadi ya, semuanya kok bisa kayak gini gitu ya. Semua yang kita lihat bisa berubah, tetapi yang kita sembah nggak bisa berubah. Amin. Oleh karena itu kita pagi hari ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini kita mau merayakan bahwa Tuhan itu sungguh baik atas kehidupan kita. Nggak apa-apa orang nggak baik sama kita, tapi Tuhan kita tetap baik. Amin. Nggak apa-apa mungkin keadaannya kok jahat ya, kok seperti ini, tapi Tuhan kita tetap baik, saudara. Seperti Ishak anaknya Abraham, saudara. Dia harus dipersembahkan gitu ya, dibawa sama Abraham. Dikatakan di firman Tuhan, pagi-pagi betul Abraham pergi membawa Ishak untuk dipersembahkan di gunung. Benar ya saudara ya? Mungkin Ishak pada saat itu bertanya-tanya dalam hatinya, kok saya sih Pak yang dipersembahkan gitu ya? Saya kan nggak salah apa-apa gitu ya. Saya kan nggak buat apa-apa. Kok saya yang harus dipersembahkan di gunung itu? Emang nggak ada orang lain gitu ya? Tetapi saya tidak menemukan kata-kata itu di dalam firman Tuhan. Tetapi saya melihat Ishak sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia punya kesetiaan, dia punya ketaatan, sehingga dia mungkin keadaannya tidak adil gitu ya, dia yang dipersembahkan, tetapi dia cuma mau taat, tidak bersyarat. Artinya gini loh, sekalipun keadaannya mungkin hari ini aku belum ngerti, tapi aku mau setia sama Tuhan, gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Ishak, saudara. Nah, ketika Ishak mau dipersembahkan, kemudian kita melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan korban syukur. Wow, gitu ya. Artinya gini saudara, ketika kita taat, kita setia sama Tuhan gitu ya. Mungkin kita taat sekalipun kita nggak mengerti hari ini gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan, melebihi apa yang kita doakan gitu ya. Firman Tuhan berkata dia akan menjawab doa kita melebihi doa-doa kita, saudara, gitu ya. Dan saya berdoa setiap kita jemaat GBI Live gitu ya, kita terus memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita terus memiliki hati yang takut akan Tuhan gitu ya. Takut di sini bukan kayak seperti kita takut sama setan ya, aduh takut nih gelap gitu ya. Enggak gitu. Takut karena perasaan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini tema khotbah yang saya ambil adalah memerintah bersama Tuhan. Inilah panggilan kita, saudara, sebenarnya. Memerintah bersama Tuhan gitu ya. Hari-hari ini kita melihat banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang yang khawatir, bahkan tidak sedikit yang konseling sama saya, Pak, saya sudah mau mengakhiri kehidupan saya. Saya mau bunuh diri aja deh, Pak. Kayaknya masalah semua selesai ketika hidup saya berakhir gitu ya. Nah, kenapa orang bisa berkata-kata seperti ini? Karena kehidupannya dipimpin, diperintah oleh masalah kita. Seharusnya kebenarannya adalah kita yang memerintah atas masalah kita. Kita yang memerintah atas sakit penyakit kita. Kita memerintah atas setiap kejadian-kejadian ke dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa stres? Kenapa kita bisa khawatir? Karena kita yang diperintah oleh masalah kita. Ayolah takut sedikit aja deh gitu ya. Ayolah khawatir sedikit aja, nggak apa-apa kok gitu ya. Nah, keadaan-keadaan membuat kita khawatir gitu ya. Udahlah menyerah saja, sehingga seiring dengan waktu kita yang dikuasai oleh masalah, bukan masalah yang dikuasai oleh hidup kita gitu ya, saudara. Nah, tetapi seharusnya kita yang ada di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, bukan masalah yang memerintah atas hidup kita, tetapi kita yang memerintah atas masalah kita. Amin. Kita mau memerintah bersama dengan Tuhan gitu ya. Kita nggak ditinggal sendiri, udah deh sana kamu gitu ya. Tuhan menitipkan ceritanya dari surga untuk kita jalani setiap hari di bumi, saudara. Amin. Artinya gini loh, ketika Tuhan menitipkan ceritanya kepada kita, artinya cerita kehidupan kita itu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih gitu ya. Tidak ada ketakutan. Bahkan firman Tuhan bilang gini, kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan.
Ketika kita mengasihi Tuhan, artinya tidak ada satu ketakutan pun yang boleh ada di dalam pikiran kita. Amin. Karena saya percaya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap sakit penyakit pasti sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya belum sembuh, mungkin hari esok. Nah, itu pengharapan, saudara. Hari-hari ini mungkin Tuhan membawa kita untuk kita lebih lagi mengandalkan Dia, saudara. Untuk lebih lagi seperti kita cuma punya Tuhan aja, gitu ya. Sekalipun kita cuma punya Tuhan aja, itu nggak cuma, saudara. Ketika kita punya Tuhan, kita punya semuanya. Ketika kita punya Yesus, kita punya segalanya. Makanya ada lagu Give Me Jesus, gitu ya. Beri saya Yesus, gitu ya. Biarkan di hari-hari ini kita katakan dalam hati kita, pikiran kita, beri saya Yesus, beri saya Yesus. Maka hidup kita tidak akan penuh dengan ketakutan, gitu ya. Memerintah dalam hidup ini bukan berbicara posisi, harta, atau jabatan, saudara. Tapi memerintah atas pikiran kita supaya kita tidak takut, kecewa, dan gelisah. Banyak orang nggak bisa tidur, gitu ya. Banyak orang nggak bisa makan. Karena apa? Karena takut. Hidupnya dipimpin oleh masalahnya. Hidupnya dipimpin oleh kekhawatirannya. Hidupnya dipimpin oleh perasaannya. Saudara, perasaan kita bisa salah nggak? Perasaan kita bisa salah, gitu ya. Perasaan kita bisa salah untuk melihat. Perasaan kita bisa salah untuk merasakan sesuatu. Tetapi saya percaya ketika kita percaya kepada kebenaran, kebenaran itu nggak bisa salah, saudara, dalam kehidupan kita. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari rasa takut kita, dari rasa khawatir kita, dari rasa cemas kita hari ini. Kalau di hari ini ada yang kita takutkan hari ini, berarti kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi pada hari ini. Amin. Kita buka ayat firman Tuhan di Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-41. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41 dengan perikop angin ribut diredakan, saudara. Saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin, saudara. Perikopnya berkata tentang angin ribut yang diredakan. Angin ribut itu identik dengan masalah kita, gitu ya. Angin ribut itu identik dengan apa yang kita lihat. Angin ribut itu bisa juga menjadi sakit penyakit yang kita alami di hari-hari ini. Tetapi kabar baiknya, saudara, tidak berhenti di angin ribut saja perikopnya atau masalahnya saja, tetapi juga ada kata diredakan di situ. Benar ya? Jadi nggak cuma berhenti di angin ribut, tetapi angin ribut yang diredakan. Dan saya berdoa siang hari ini, apapun masalah saudara, apapun mungkin badai yang terjadi dalam hidup saudara, itu bersama dengan Yesus itu bisa diredakan. Amin. Itu bisa tenang. Hati kita bisa tenang. Hati kita bisa penuh dengan damai sejahtera ketika Yesus ada di dalam kita, gitu ya. Artinya gitu loh, seharusnya keadaan di luar kita nggak bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam kita, gitu ya. Ketika apa yang ada di dalam kita itu Yesus, seharusnya Yesus itu lebih besar daripada setiap apa yang kita lihat, masalah kita. Kenapa kita bisa takut? Karena kita lebih sadar akan masalah kita, melebihi kita sadar sama Tuhan. Benar ya, saudara ya? Nah, tetapi kabar baiknya buat kita, perikopnya itu nggak berhenti di angin ribut yang
di angin ribut saja, tetapi angin ribut yang diredakan, saudara. Siapa yang redakan? Yesus. Dan saya percaya sekali lagi, selama Tuhan ada sama kita, masalah besar apapun dalam hidup kita itu bisa diredakan. Amin. Nggak ada yang terlebih besar kecuali Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan ketika topan datang dengan dahsyat, murid-murid semuanya panik ya. Semua murid-murid kayaknya kocar-kacir gitu. Aduh, sama kayak kita kalau lagi ada masalah, kadang-kadang kita takut, kita khawatir. Aduh, gimana nih gitu ya. Padahal kita sadar atau nggak sadar, Yesus ada sama kita. Benar ya? Yesus ada di dalam satu kapal bersama murid gitu ya. Nah, ayat ke-38 dikatakan Yesus sedang tidur di buritan kapal dan semuanya panik. Semuanya kocar-kacir, saudara, pada saat itu. Saat itu karena kapalnya, airnya itu sudah masuk ke dalam kapal gitu ya. Dan kapal itu bukan seperti kapal pada zaman sekarang, saudara, kuat-kuat, canggih-canggih gitu ya. Waktu itu kapal nggak secanggih sekarang ini. Kapal mudah kapal tenggelam gitu ya, mudah tenggelam. Nah, pada saat itu ketika angin datang, topan datang, wah, kayaknya semua mengeroyok gitu ya, bukan angin topan aja tetapi badai gitu ya, tetapi ada air yang belum masuk ke dalam kapal. Ya seperti masalah kita gitu ya, kadang dia nggak datang 1, 2, tapi dia datang keroyokan dan dia nggak diundang gitu ya, bisa datang gitu. Tetapi di sini yang menariknya dikatakan di ayat ke-38 dikatakan bahwa Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kok bisa ya? Pada saat itu murid-murid panik, murid-murid cemas, murid-murid khawatir, kapalnya takut tenggelam, tapi Yesus bisa tidur. Emang Yesus nggak merasakan gelombang itu? Emang Yesus nggak merasakan badai yang datang, topan yang datang gitu kan pertanyaan kita. Nah, saya percaya bahwa Yesus itu hidupnya tidak dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Sehingga kejadian pada saat itu tidak membangunkan Yesus. Gitu ya. Saya percaya Yesus adalah sumber damai sejahtera. Saya percaya Yesus adalah sumber sukacita yang nggak bisa berubah karena keadaan yang dia lihat. Gitu ya. Nah, kalau hari-hari ini kita bisa berubah dari nggak takut menjadi takut, artinya kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan dan kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan bisa meredakan semua masalah hidup kita. Amin, saudara. Dan saya merenungkan ayat ini gitu ya, kenapa Yesus bisa tidur? Emang dia nggak tidur semalaman apa gimana gitu ya? Tapi saya percaya Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri, sehingga keadaan di luar tidak dapat mengganggu keadaannya. Saudara, saya percaya ketika kita mengandalkan Yesus dan kita menjadikan Yesus sumber satu-satunya dalam kehidupan kita, kekuatan kita satu-satunya, keadaan apapun di luar kita itu tidak dapat mempengaruhi apa yang ada di dalam kita. Amin, saudara. Ya, mungkin secara manusia kita takut. Secara manusia kita bisa saja khawatir. Secara manusia kok bisa kayak gini ya? Dan itu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita. Makanya disebutkan pikiran kita itu adalah medan pertempuran gitu ya. Sebenarnya masalahnya bukan di luar, bukan apa yang kita lihat. Masalahnya itu ada di dalam sini nih, Bapak Ibu. Ada di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita tetap tenang, masalahnya pasti tenang. Gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat itu. Karena apa yang kita lihat itu nggak kekal. Makanya Yesus bilang seperti itu kan. Makanya percaya dengan apa yang tidak kita lihat, dan itu Yesus dan itu Tuhan gitu ya. Apa yang kita lihat bisa meninggalkan kita. Kalau anak-anak muda mungkin pacar bisa meninggalkan kita gitu ya. Karena yang datang sama saya kadang-kadang banyaknya anak-anak muda dan semua masalahnya tentang cinta, saudara. Dan saya dalam hati saya, aduh Ferguson, kamu belum tahu akan ada banyak masalah yang lebih besar ke depan selain cinta gitu. Dan itulah anak-anak muda gitu ya. Dan saya menanamkan kepada setiap mereka, anak-anak muda yang saya layani, supaya mereka itu terus mengandalkan Tuhan gitu. Menjadikan Tuhan satu-satunya kekasih jiwanya. Wow. Ketika kita menjadikan Yesus kekasih jiwa kita, semua orang bisa meninggalkan kita, tetapi itu tidak mempengaruhi kita. Amin. Amin, saudara.
Dulu saya sering bersaksi gitu ya. Saya tuh hidup bersama nenek saya, bersama keluarga saya gitu ya. Saya nggak tahu papa saya, dan itu mengganggu kehidupan saya. Kok kayaknya hidup seperti ini gitu ya, kok kayaknya kelam, kok kayaknya suram gitu ya. Saya baru ketemu papa kandung saya itu kira-kira saya umur 25 tahun lah, 27 tahun gitu ya. Jadi bayangkan masa kecil saya, remaja, pemuda, dewasa, beranjak dewasa, semuanya tidak bersama dengan papa saya gitu. Jadi saya nggak punya figur bapak gitu ya. Jadi itu membuat saya terganggu jiwanya. Aduh, kok dunia ini nggak adil gitu ya, hidup itu nggak adil gitu ya. Tetapi ketika saya percaya sama Yesus di sebuah rehabilitasi narkoba, saudara, hidup saya itu seperti diputar-balikan sama Yesus. Pikiran saya itu seperti diputar-balikan sama Yesus. Yang tadinya kayaknya saya nggak tenang, kenapa banyak pertanyaan gitu ya. Ketika saya percaya Yesus menjadi kekasih jiwa saya, itu menjadi it's okay. Kamu tinggalin saya, it's okay. Masalah yang ada dalam hidup saya, it's okay. Yang saya mau hanya Yesus yang menjadi kekasih jiwa saya. Kenapa banyak orang sakit? Karena jiwanya nggak tenang, benar ya? Kenapa orang menjadi depresi? Kenapa? Karena jiwanya nggak tenang. Dan ketika saya direhabilitasi, itu nggak semuanya narkoba, saudara. Jadi mungkin dari 50 orang yang narkoba cuma 6 ya. Sisanya itu stres, sisanya itu depresi. Dan ketika saya bertanya sama mereka, survei gitu ya, saya sempat survei di sana gitu ya, dan mereka bilang saya ditinggalkan. Jadi banyak orang ketika hidupnya ditinggalkan sama seseorang yang dia cintai, dia jadi mudah stres, dia jadi mudah depresi gitu ya sama kehidupannya. Tapi saya berdoa kita semua jemaat GBI Life gitu ya, kita terus mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan kekasih jiwa. Firman Tuhan bilang gini, sekalipun ayahku meninggalkan aku, ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan selalu menyambut saudara, apapun masalahnya. Kadang-kadang manusia mau kenal sama kita di saat kita diberkati, benar ya? Wah, kayaknya jadi teman semua deh. Bahkan yang bukan saudara datang semua ngaku-ngaku saudara. Tetapi ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi berkekurangan, ketika kita lagi istilahnya bangkrut gitu ya, nggak punya uang, nggak punya apa, orang banyak bisa meninggalkan kita. Tetapi saya percaya hanya pribadi Yesus yang nggak akan tinggalin kita. Sekalipun kita melewati lembah yang kelam, sekalipun sepertinya kok kayaknya gelap, sunyi, lenyap gitu ya, semua nggak kelihatan masa depan saya gimana nih Pak, gitu ya. Orang tua saya tinggalin saya, semua nggak berpihak sama saya. Tetapi percaya saudara, selama ada Yesus, badai itu reda, masalah itu reda. Amin. Dan saya percaya kegagalan itu bukan bagian kita, bagian kita itu adalah keberhasilan dan keberuntungan di dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan juga. Amin, saudara. Nah, ketika kita percaya dan menjadi anaknya, maka seharusnya yang ada pada Yesus ada juga pada kita anak-anak. Gitu ya. Kalau saya bersama istri saya, kami tinggal di rumah yang berbeda dengan orang tua kita, gitu ya. Tapi ketika weekend kita kadang bertamu, berkunjung ke orang tua kita masing-masing gitu ya, ganti-gantian gitu. Dan ketika kita ada di rumah orang tua kita, saya nggak pernah tanya di meja makan itu makanan siapa gitu ya, ini makanan siapa, takut-takut gitu ya, saya ambil aja. Karena apa? Karena kepunyaan orang tua, kepunyaan keluarga saya adalah kepunyaan saya, benar ya? Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan punya, sukacita, apa yang Tuhan punya, damai sejahtera, itu juga menjadi bagian kita. Amin. Apa yang punya Tuhan itu menjadi punyanya kita. Makanya kita adalah orang-orang yang paling beruntung ketika kita percaya sama Yesus. Oh, pikiran kita jadi berbeda, saudara. Seriously. Karena saya itu hidup notabene di tengah-tengah keluarga yang bukan Kristen, bukan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi di dalam keluarga saya yang percaya sama Tuhan Yesus baru saya dan istri saya gitu ya. Keluarga saya, orang tua saya semua masih notabene di luar orang percaya gitu. Dan apakah itu membuat saya terganggu? Enggak. Justru itu membuat saya mengasihi dia lebih lagi. Amin.
Kita harus mengasihi banyak orang, saudara, di hari-hari ini. Bukan hanya kita mengasihi orang-orang percaya, tapi kita juga mengasihi orang-orang di luar orang percaya. Amin. Jadi bukan hanya apa yang Bapak punya, tetapi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan, itu juga harus kita lakukan. Bahkan ketika Tuhan Yesus di bumi, saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, dia tuh seringnya apa? Dia seringnya berkumpul bersama orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk makan bareng. Untuk makan bareng. Gitu ya. Menurut survei, kalau orang udah ngajak makan bareng, artinya orang itu mau lebih kenal lebih dalam. Orang yang paling akrab sama kita, gitu ya. Kalau Bapak di sini yang udah berkeluarga, ketika dulu PDKT sama ibu kan mau lebih kenal lebih dalam lagi, gitu ya. Lebih intim lagi, gimana ya? Kesukaannya apa ya? Kesukaan makanan dia apa ya? Capcay, babi kecap, ya bener, gitu ya. Tetapi di tempat saya babi jarang, saudara. Di Jakarta Selatan jarang babi, gitu ya. Makanya saya paling senang kalau ketika diundang ke Bekasi, saudara. Karena banyak, di pojok-pojokan ada, gitu ya. Di belokan-belokan ada, bahkan di dalam kompleks, saudara, ada, gitu ya. Dan itu membuat kami bersukacita, gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada badai datang, saudara? Yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih sadar akan Tuhan dibandingkan kita sadar akan masalah. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari tuh kerajaan Allah setiap hari. Cari dulu kerajaan Allah setiap waktu. Maka apa yang kita rindukan, apa yang kita mimpikan, itu akan menjadi sebuah kenyataan, menjadi realita dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi cari dulu Tuhan, gitu. Cari dulu kebenaran. Nah, ayat yang ke-39, Yesus menggunakan otoritasnya memerintah menenangkan badai. Dan lalu dia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, gitu ya. Wow, saya percaya di dalam perkataannya, di dalam firman-Nya ada kuasa yang menenangkan setiap kita pagi menjelang siang hari. Amen. Dan ayat yang ke-39 ini menjadi perenungan saya juga, saudara. Masa sih, gitu ya, saya bertanya-tanya juga sama Tuhan ketika mempersiapkan ini. Masa sih cuman dengan pakai otoritas kita, cuman kita memerintahkan masalah kita tenang, masalah itu selesai, gitu ya. Kayaknya kan mustahil, gitu ya. Kita pakai otoritas apa gitu, misalnya penyakit saya sembuh, tapi aslinya saya belum sembuh, kita belum sembuh, gitu ya. Nah, saya berpikir apa ya, kenapa ya? Oh, gitu. Tuhan tuh menjawab saya seperti ini. Ketika kita menggunakan otoritas kita, ketika kita memerintah bersama Tuhan, sebenarnya mungkin masalahnya belum selesai, mungkin sakit penyakitnya belum sembuh, saudara. Tapi ketika kita memerintah bersama dengan Tuhan, kita perintahkan masalah kita, yang reda itu pikiran kita. Wow, setelah Tuhan menjawab itu, saya menjadi tenang, saudara. Wah, nggak apa-apa deh, masalahnya belum selesai. Nggak apa-apa deh, saya masih sakit asma, gitu ya. Setiap hari harus minum obat, nggak apa-apa deh. Tetapi saya setiap hari memerintah bersama dengan Tuhan. Artinya gini loh, badai boleh datang, masalah boleh ada, tetapi kita bisa tetap tenang. Itu yang namanya memerintah bersama dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu bukan tukang sulap yang tadinya ada masalah, pergi, hilang masalahnya, gitu ya. Sakit penyakit sembuh, gitu. Saya percaya dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tetapi yang pertama kali yang dia lakukan adalah membuat hati kita tenang, membuat pikiran kita tenang. Kadang-kadang pikiran kita itu rumit, saudara. Lebih rumit dari firman Tuhan, lebih rumit dari apapun. Sebenarnya ketika kita bisa tenang, maka saya percaya masalah itu akan selesai, saudara. Wow. Makanya firman Tuhan bilang gini, saudara, tenang dulu baru kita bisa berdoa. Benar ya, firman Tuhan bilang bukan berdoa dulu baru hidup kamu bisa tenang.
Salah. Jadi banyak pertanyaan, Pak saya udah berdoa sehari 4 jam, sehari 5 jam gitu ya, melebihi pendeta saya gitu ya, melebihi semua orang Kristen yang ada di dunia ini, tapi saya nggak bisa tenang. Setelah saya baca firman Tuhan berkata, tenang dulu, baru kamu bisa berdoa. Tenang dulu, baru masalah kamu selesai. Tenang dulu, baru sakit penyakit kamu bisa sembuh. Kadang-kadang sakit penyakit bukan karena apa-apa, saudara, karena pikiran juga. Saya kalau pikirannya udah banyak, saudara, lambung saya kumat, saudara. Lambung saya kumat ke atas, asma saya kumat, dan semuanya menjadi sesak gitu, saudara. 3 minggu lalu saya sampai masuk UGD, saudara, ditemenin keluarga saya karena istri saya harus masih bekerja gitu ya. Nah sampai dimasukin oksigen. Jadi ketika saya lagi nunggu dokter, saya itu udah pusing banget, udah nggak bisa napas. Jadi akhirnya saya diberi kursi roda gitu ya, kursi roda, langsung pasang oksigen, langsung dibawa ke UGD gitu, di RSP gitu. Dan lalu ditolong. Itu kenapa? Saya merenungkan, semua dari pikiran. Pikiran saya lagi banyak gitu ya. Pikiran saya lagi numpuk gitu ya. Dan di saat itu di ruang UGD itu saya cuma berpikir, tenang, saya punya Tuhan, tenang. Dan ketika saya berpikir seperti itu, badai itu reda, sakit itu reda. Jadi saya baru nangkep nih, ketika kita tenang ya kita mendapatkan jawaban. Kenapa kita nggak menemukan jawaban? Karena kita nggak tenang, Bapak Ibu. Kita berpikir planning B, kalau A nggak selesai planning B nggak bisa, C, wah semuanya ribet. Kenapa kita nggak mengandalkan Tuhan? Kenapa kita nggak biarin Tuhan yang bekerja atas hidup kita? Amin. Kita mau beri ruang siang hari ini untuk Yesus bekerja dalam hidup kita. Beri dia ruang untuk bekerja, beri dia ruang untuk keluarga kita, beri dia ruang untuk masalah kita, beri dia ruang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kenapa dia nggak bisa bekerja? Karena kita nggak beri dia ruang, saudara. Kita pakai kekuatan kita pakai pikiran kita yang terbatas ini untuk mengerti semuanya. Kadang-kadang capek ya untuk mengerti semuanya. Kita kan sepertinya mencoba untuk mengerti semuanya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? No. Faith, iman itu nggak seperti itu. Iman adalah mempercayai segala sesuatu apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Itu iman. Dan iman adalah mempercayakan sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Artinya, Pak, kok hari ini saya belum baik? Artinya Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena saya percaya, saudara, Bapak Ibu, ujung-ujungnya itu akan baik kok. Masalah kita itu akan selesai, saudara. Akan selesai, gitu ya. Yang gak pernah selesai itu Tuhan atas hidup kita. Cintanya dia yang gak pernah selesai. Makanya nanti ada Jumat Agung minggu depan. Lalu dia bangkit di hari Minggu, di hari ketiga, untuk membuktikan supaya iman kita tidak sia-sia. Wow. Saya itu kalau ngomongin tentang Yesus itu bisa semalaman, saudara. Karena gak ada habis-habisnya cinta dia buat hidup kita. Siapa yang mau mati buat orang-orang yang berdosa seperti kita? Siapa yang mau mati untuk orang-orang seperti kita? Cuman Yesus. Saya pun mungkin belum berani untuk mati untuk istri saya gitu. Mungkin waktu pacaran saya rela mati untuk kamu. Belah dada saya. Lalu wanitanya percaya lagi gitu. Sini belah dadanya. Enggak ya. Sini belah dadanya. Nah, enggak seperti itu, saudara. Cuman Yesus yang mau mati di kayu salib menebus hidup kita. Supaya apa sih, saudara? Supaya di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Kesukaannya Tuhan itu adalah bersama-sama dengan kita. Makanya hari ini judul khotbah saya adalah memerintah bersama Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak memerintah sendiri, saudara. Kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi sekali lagi, kalau hari ini mungkin ada di dalam badai, kita ada di dalam badai, saudara, yang besar, atau di dalam sebuah persimpangan kehidupan, dan itu membuat kita gelisah, takut, khawatir, maka hari ini kita mau memerintahkan supaya semua pikiran yang
yang bukan kebenaran itu pergi, dan biarkan kebenaran itu yang membebaskan kita. Amin, saudara. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang layak untuk kita percaya. Amin. Manusia cuma bisa janji, kadang-kadang. Manusia cuma bisa berkata-kata, tapi Tuhan selain dia berkata-kata, dia menggenapi, dia menjanjikan, gitu ya. Itu yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin banyak masalah di luar kendali kita, karena mungkin itu berat, saudara. Yuk kita serahin itu sama Tuhan siang hari ini. Mari kita serahin itu sama Tuhan, gitu ya. Kemarin saya berapa minggu lalu konselingin satu wanita, saudara. Sebenarnya saya sudah pulang ke rumah, tapi saya ditelepon sama gereja untuk Rama bisa balik nggak ke gereja, ada yang mau konseling, gitu ya. Akhirnya saya dari rumah macet-macetan lagi pergi ke gereja untuk satu jiwa ini, saudara. Dan saya percaya satu jiwa kita itu penting di hadapan Tuhan. Dan gimana ya, ketika kita mencintai Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, gitu ya. Makanya, wah seberat-berat apapun, oke deh, aku datang lagi deh ke gereja, gitu ya. Nah, wanita ini singkat cerita dia konseling sama saya. Dia itu ditinggalin bapaknya, dia nggak tahu bapaknya siapa. Ibunya itu malu punya anak dia. Bayangkan, saudara. Biasanya kan kalau kita salah satu ya, mamahnya yang ninggalin kita atau papahnya yang tinggalin kita, gitu. Kalau ini dua-duanya, saudara. Bayangkan jadi dia. Dan ibunya itu malu punya anaknya. Jadi kalau ketemu dia, ibunya malu. Jadi sana deh, gitu. Dan dia punya kakak 5 orang, saudara. Cowok, laki-laki. Kakaknya, maaf ya saudara, memperkosa dia. Bayangkan hatinya yang hancur, bayangkan hatinya yang luka. Itu nggak mudah. Mungkin bagi kita, ayo udah ampunin aja, ayo udah lepaskan pengampunan aja, gitu ya saudara ya. Tetapi nggak mudah buat dia. Tetapi saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan kebenaran, dan saya percaya kebenaran tidak ada yang sia-sia. Amin. Ketika kita memberitakan firman Tuhan itu yang akan bekerja dalam hidup kita. Kita itu terbatas, tapi firman Tuhan itu dikatakan dalam firman Tuhan itu bisa sampai sumsum, saudara, sampai tulang kita itu masuk dan mengubahkan kita. Amin. Hari ini sekali lagi kita mau menyerahkan semuanya dan kita mau memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes. Aku punya